Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Ibu, Bapak Guru, dan rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai demokrasi liberal. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dilanjut dengan materi yang akan kami paparkan mengenai demokrasi liberal, keberhasilan dan kegagalannya, lalu kabinet-kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal, dan kesimpulan. Selamat menyaksikan. Latar belakang penerapan demokrasi liberal. Apa pengaruh dari kondisi politik dan sosial saat itu? Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia sempat berbentuk Republik Indonesia Serikat. Namun, bentuk negara federal ini dianggap tidak sesuai dengan semangat persatuan dan banyak ditolak oleh rakyat. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan diberlakukannya UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam UUDS 1950, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem parlementer, di mana presiden hanya berperan kepala negara saja. Kekuasaan pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen, yaitu DPR. Tokoh-tokoh penting pada masa demokrasi liberal yang pertama ada Insinyur Soekarno. Presiden RI saat itu, meskipun sistemnya parlementer, Soekarno tetap berperan penting sebagai simbol persatuan bangsa. Beliau sering menekankan pentingnya demokrasi terpimpin sebagai alternatif dari demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil. Yang kedua ada Muhammad Hatta, wakil presiden dari tahun 1945 hingga 1956. Pendukung kuat sistem demokrasi parlementer dan prinsip-prinsip liberalisme politik, sering berbeda pandangan dengan Soekarno mengenai arah politik Indonesia. Yang ketiga adalah Muhammad Nasir, Perdana Menteri pertama pada masa demokrasi liberal di Kabinet Nasir pada tahun 1950 hingga 1951. Tokoh Masyumi yang memperjuangkan pemerintahan yang bersih dan efisien. Yang keempat ada Sukiman Bir Jason Jojo, Perdana Menteri dari Partai Masyumi dari Kabinet Sukiman, yaitu pada tahun 1951 hingga 1952, fokus pada keamanan dan perbaikan ekonomi. Yang kelima ada Ali Sastro Mijojo, yaitu Perdana Menteri dari PNI Kabinet Ali Sastro Mijojo 1 dan 2, berperan dalam penyelenggaraan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung. Yang keenam ada Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri dari Masyumi Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955 hingga 1956, menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Yang ketujuh ada Sultan Syahrir, di mana Perdana Menteri pertama Republik Indonesia sebelum masa liberal, tetapi tetap berpengaruh di era ini, pendiri Partai Sosialisasi Indonesia atau PSI, dan dikenal sebagai tokoh intelektual yang mendukung demokrasi parlementer. Yang terakhir ada Mr. Assad, yaitu pejabat Presiden Republik Indonesia Serikat sebelum kembali ke NKRI. Tokoh-tokoh penting dalam masa transisi ke sistem demokrasi parlementer tersebut. Proses pelaksanaan demokrasi liberal. Yang pertama, pemerintah dijalankan oleh kabinet parlemen yang bertanggung jawab kepada DPR. Yang kedua, kebebasan berpendapat dan banyaknya partai politik, lebih dari 20 partai yang ikut serta dalam pemerintahan dan pemilu. Yang ketiga, terjadi sering pergantian kabinet karena tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak di parlemen sehingga koalisi antar partai sering tidak stabil. Lalu yang keempat adalah pemilu pertama pada tahun 1955 diselenggarakan secara demokratis untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Yang terakhir adalah pemilu ini dianggap sangat sukses dan menjadi salah satu prestasi besar dalam masa demokrasi liberal. Proses pelaksanaan demokrasi
demokrasi liberal. Tahapan pelaksanaan demokrasi liberal, nah seperti pembentukan NKRI dan UUD 1950, menetapkan dasar hukum sistem parlementer 1950, seperti pembentukan kabinet parlementer seperti Kabinet Nasir, Wiloko, Ali Sumardjojo dan lain-lain. Pelaksanaan pemilu 1955, pemilu pertama di Indonesia untuk memilih anggota DPR dan konstituasi yang bertugas menyusun UUD baru. Selanjutnya sidang konstituante 1996 sampai 1999 berusaha merumuskan UUD baru tapi gagal mencapai kesepakatan. Terus krisis politik dan ekonomi, kabinet sering jatuh daerah mulai memberontak. PRRI atau Presmasta membuat negara tidak stabil. Terus dekat Presiden 5 Juli 1959, Soekarno membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945 sekaligus mengakhiri masa demokrasi liberal dan memulai demokrasi terpimpin. Kabinet yang berkuasa dan program kerja. Nama kabinet, masa jabatan Perdana Menteri, program utama atau kebijakan. Yang pertama, Kabinet Natsir, September 1950 sampai Maret 1951. Muhammad Natsir menyatukan kembali NKRI dengan program reunifikasi RIS NKRI, memperkuat keamanan dan ekonomi. Dan yang kedua yaitu Sukiman, April 1951 sampai Februari 1952. Sukiman Wirjosanjojo meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjalin hubungan luar negeri yang bebas aktif. Nah, yang ketiga yaitu Kabinet Ali Sastromijojo I, Juli 1953 sampai Juli 1955. Ali Sastromijojo menyelenggarakan pemilu 1955, memperkuat politik luar negeri bebas aktif. Nah, yang keempat yaitu Kabinet Wilopo, April 1952 sampai Juni 1953. Wilopo menstabilkan ekonomi dan politik menghadapi peristiwa 17 Oktober 1952, konflik TNI pemerintah. Dan yang kelima itu Kabinet Burhanuddin Harahap, Agustus 1955 sampai Maret 1956. Baharudin Harahap menyelenggarakan pemilu 1955, menormalisasikan hubungan dengan Belanda. Nah, di sini yang keenam yaitu Kabinet Ali Sastromijojo kedua, Maret 1956 sampai Maret 1957. Ali Sastromijojo menghapuskan Uni Indonesia Belanda, memperjuangkan Irian Barat. Nah, yang terakhir itu Kabinet Juanda, Kabinet Karya, April 1957 sampai Juli 1959. Insinyur Juanda Kartawijaya menegakkan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 tentang perairan Indonesia, stabilisasi ekonomi dan pembentukan pemerintahan nasional. Analisis keberhasilan dan kegagalan demokrasi liberal. Keberhasilan 1. Berhasil menyelenggarakan pemilu pertama 1955 secara demokratis dan aman. 2. Terciptanya kebebasan dan berpendapat dan berpolitik. 3. Lahirnya banyak gagasan politik dan ekonomi dari berbagai tokoh bangsa. 4. Meningkatkan partisipasi rakyat dalam kehidupan politik. Kegagalan 1. Pergantian kabinet terlalu sering, hampir setiap tahun sekali karena kondisi tidak stabil. 2. Konflik antar partai politik menyebabkan pemerintah tidak fokus pada pembangunan. 3. Kondisi ekonomi memburuk.
inflasi tinggi dan harga kebutuhan pokok meningkat. 4. Disintegrasi nasional seperti pemberontakan DTII, PRRI, Permesta, gerakan separatis lain. 5. Konstituante gagal membuat UUD baru sehingga negara tidak memiliki landasan konstitusi yang kuat. Akibat berbagai kegagalan tersebut, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 sekaligus mengakhiri masa demokrasi liberal dan memulai masa demokrasi terpimpin. Kesimpulan, masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959 merupakan periode penting dalam sejarah politik Indonesia yang menunjukkan kebebasan politik dan multipartai. Namun karena lemahnya stabilitas pemerintahan dan konflik politik yang berkepanjangan, sistem ini gagal membawa kemajuan yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.